Selamat hari Minggu teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua sehat dan tetap terlindung dari virus COVID-19. Pada minggu ini kita akan tetap melaksanakan ibadah secara online. Walaupun secara online, kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Rekan Teruna yang terkasih, selamat pagi dan selamat mengikuti ibadah secara online untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelum memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 20, Umat Tuhan Mari Datanglah, ayat yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang cerah ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah Persekutuan Taruna Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dalam ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati juga PF yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman yang keluar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman. Namun, marilah kita bernyanyi kembali dari Gita Bakti nomor 20, ayat yang kedua, Umat Tuhan Mari Datanglah. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan
dan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar di saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami memperoleh hikmat, kemampuan untuk dapat mengerti akan kehendak firman-Mu ini. Tenangkan semua hati dan pikiran kami ya Tuhan, kecuali suara Tuhan yang berkata-kata, dan berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini, dan berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. 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 Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasti adik-adik tahu bahwa Alkitab terdiri dari 2 bagian, yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Adik-adik, Kitab Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan Kitab Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Dan perikop yang akan kita mau baca dan renungkan pada pagi hari ini adalah yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius ini merupakan salah satu dari keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Adik-adik yang terkasih, kata Injil berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang berarti kabar baik, yaitu kabar yang menyampaikan sukacita bagi kita semua. Kitab Perjanjian Baru ini juga merupakan kitab yang melanjutkan kisah kehidupan umat Allah yang dimulai dalam Perjanjian Lama. Bahkan kata perjanjian itu sendiri, adik-adik, merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, diatheke, yang berarti kesepakatan atau wasiat. Adik-adik, nubuatan tentang hadirnya perjanjian baru ini, yaitu perjanjian yang berdasarkan hubungan batin manusia dengan Allah itu sendiri.
yang tentunya kita tahu di dalam kitab Perjanjian Lama yang ada di dalam kitab Nabi Yeremia, yaitu Yeremia 31 ayat yang ke-31 sampai 34. Di sini dikatakan bahwa nubuatan hubungan batin manusia dengan Allah itu sudah ada dikumandangkan sejak ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan begitu juga adik-adik yang terkasih, penulis Injil Matius yang ditulis oleh Matius juga mengungkapkan bahwa ungkapan perjanjian baru yang dikerjakan oleh Allah itu juga melalui Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, kita membaca Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 ini, di mana di dalamnya berbicara tentang seorang penderita kusta yang datang kepada Yesus dan sujud menyembah Yesus untuk memohon untuk mentahirkan penyakitnya, yaitu penyakit kusta. Tentunya adik-adik tahu apa itu penyakit kusta. Penyakit kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit. Penyakit kusta dalam Alkitab telah lama dikenal sejak masa Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Bentuk penyakit kusta ini berupa bintil-bintil kehijauan atau kemerah-merahan dan bahkan dapat menular. Oleh karena itu, penyakit kusta atau lepra ini dikatakan suatu penyakit kutukan. Dan penderita harus dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Mengapa disebut kutukan adik-adik? Karena yang pertama, sesuatu dikatakan najis atau menjadi sebuah kutukan apabila dikaitkan dengan ritual keagamaan yang harus dilaksanakan para imam dalam kondisi tubuh yang bersih. Berarti setiap orang yang mau melakukan segala sesuatu itu harus tubuhnya yang bersih, yang suci, dan juga harus bisa mengendalikan diri dari sesuatu yang tidak baik. 2. Kutukan dikatakan sebagai kutukan atau najis karena penyakit ini juga sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ini juga yang membuat orang-orang takut untuk dekat kepada orang yang berpenyakit kusta di situ. Adik-adik tahu bahwa penyakit kusta termasuk penyakit yang menular dan berbahaya. Pada waktu itu, oleh karena itu, bagi mereka yang berpenyakit kusta harus diasingkan dan disingkirkan.
karena anggapan masyarakat Yahudi terhadap para penderita kusta pada waktu itu mendapat perhatian khusus. Ini yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri, di mana Tuhan Yesus yang memandang para penderita kusta sebagai pribadi yang membutuhkan kasih karunia Allah agar mampu memperoleh kesembuhan. Perbedaan pola pikir ini yang terjadi karena orang Yahudi tidak benar-benar memahami arti kata najis dan kutukan. Adik-adik yang terkasih, pada bulan Maret tahun 2019 hingga saat bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini, pandemi belum juga berlalu bagi kehidupan kita. Dan pandemi COVID-19 yang membuat kita merasa takut, karena COVID-19 juga termasuk berbahaya bagi kita. Dan hingga saat ini bangsa kita tidak dapat beraktivitas dengan baik dan dianjurkan harus mematuhi protokol kesehatan. Mau kemana-mana harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, dan harus bawa sanitizer. Adik-adik yang terkasih, mari kita perlu menyadari betapa pentingnya hidup sehat bagi kita semua. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, memahami apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus perbuat bagi seorang yang penyakit kusta. Dan begitu juga kita sebagai anak-anaknya, melalui Yesus Kristus yang penuh belas kasihan, kita juga mau mematuhi apa yang diajarkan kepada kita. Dan begitu juga kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah, karena pada saat ini pandemi masih ada dan belum berlalu di kehidupan kita, khususnya bangsa Indonesia. Dan mari adik-adik kita tetap memelihara tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Apapun yang kita hadapi, kita alami, mari kita datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon kasih karunia-Nya, melindungi kita, melindungi kehidupan kita bersama, dan mari kita tetap mengharapkan kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, agar kita tetap senantiasa dibimbing, dituntun, dipelihara, dan diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya adik-adik, baru saja kita mendengarkan pemberitaan firman yang disampaikan oleh pelayan firman. Mari kita respon firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412, Tuntun Aku Tuhan Allah, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Bapa, kami berterima kasih karena Kau masih memberkati kami pada saat hari ini. Kami dapat
menjalani ibadah persekutuan PT dengan baik tanpa persoalan apapun ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, terutama dalam menanggulangi permasalahan perekonomian yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Dan kiranya kebijakan PSBB di beberapa wilayah akan berjalan dengan baik, dan kami ingin berdoa untuk persatuan bangsa Indonesia agar tidak mudah berpecah belah oleh pihak-pihak tertentu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ya Tuhan. Semoga Kau berikan perlindungan ya Tuhan, terkhususnya untuk GPB Sawangan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk GPB Sawangan ya Tuhan. Semoga dapat berperan aktif menjaga ketentraman dan damai sejahtera bagi seluruh umat, dan juga lingkungan masyarakat dalam kondisi pergumulan saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami juga ingin berdoa untuk PHMJ yang baru terpilih, serta para pengurus Pelkat yang akan segera diteguhkan ya Tuhan. Semoga dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PT GPB Sawangan ya Tuhan, khususnya pengurus baru yang akan segera diteguhkan. Kiranya boleh memberikan diri dengan sungguh-sungguh untuk melayani dan memuliakan nama-Mu, serta berkati juga mereka Tuhan dalam pelayanan mereka. Kiranya pelayanan yang mereka lakukan dapat bermanfaat dan berguna bagi sesama. Dengarlah doa kami. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk pelayanan pemuda taruna GPB Sawangan. Berkatilah semoga mereka bisa bertumbuh dengan iman yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah untuk yang kelas 9 yang tahun ini akan menjalankan ujian. Berilah mereka kepintaran, ketekunan, supaya mereka mendapatkan hasil yang baik. Berkatilah juga kekalahan pelayan pemuda taruna. Semoga mereka diberikan kesehatan untuk dapat membimbing kami dengan baik dan menjadi pemuda yang berguna bagi nusa dan bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu selama ini, sehingga kami bisa berada di tempat kami masing-masing. Sekarang kami juga ingin berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami, serta teman-teman kami. Berikanlah mereka semua kesehatan, serta lindungilah mereka dengan darah-Mu yang kudus, agar kami tidak dapat terkena virus yang sedang ramai sekarang ini. Engkau juga akan memberkati orang tua kami dalam pekerjaannya. Berikanlah mereka berkat-berkat yang melimpah, dan juga berikanlah mereka kesabaran dalam menghadapi situasi apapun. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang baik, inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami peralaskan hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. Mari kita bernyanyi lagu persembahan dari Kitab Bakti nomor 86, ayat pertama dan yang kedua, Aku Bersyukur. Aku
bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang paganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan yang kami berikan Tuhan. Banyak ataupun sedikit persembahan yang kami berikan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu dan bisa menjadi berkat untuk sama kami Tuhan. Tuhan yang lu doa kami Tuhan, haleluya, amin. Mengakhiri ibadah hari Minggu persekutuan Teruna kita pada hari Minggu di hari ini, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi sebagai lagu pengutusan dari Kitab Bakti nomor 277, Firman Tuhan sudah kau dengar, ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Adik-adik, untuk menutup IHMPT kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mau bersyukur, berterima kasih atas bimbingan dan tuntunan-Mu, atas tugas yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, yang sudah Engkau tunjuk untuk melayani IHMPT virtual. Tuhan memberkati kami yang bertugas, dan Tuhan memberkati anak-anak layan kami yang mengikuti ibadah virtual pagi hari ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami semua pada pagi, siang, sore, dan malam harinya hanya di dalam pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.